Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Octavian, NIM 180181059, kelas B PKPL. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu tentang pengujian web sistem absensi pegawai program studi di Universitas Ahmad Dahlan. Oke, di sini pertama menghitung kompleksitas siklomatis. Perhitungan kompleksitas siklomatis rumusnya yaitu VG E kurang N tambah 2 atau VG P tambah 1, di mana E adalah edge G, N adalah node, dan P adalah predicate node. Sehingga dari sini terlihat G-nya sebanyak 26 dikurang 26 node ditambah 2 sama dengan 2, atau satu predikat ditambah 1 sama dengan 2. Oke, untuk independent patch-nya ada 2, yaitu patch 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 26, yaitu dengan independent full patch. Dan patch kedua adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 tidak dilewati, dan 12 tidak dilewati, langsung ke 13, 14, 16 tidak dilewati, 17, 18, 19, dan 20 tidak dilewati, langsung ke 21, 22, 23, 24 tidak dilewati, dan 25, langsung 25 ke 26. Oke, kedua test driven development atau TTD. Test driven development, fungsi yang akan dites adalah fungsi out, di mana fungsi tersebut berguna untuk melakukan login pada aplikasi online berbasis web. Fungsi login terletak pada bagian controller pada kelas controller out. Ini adalah controller untuk login user. Terdapat beberapa function, diantaranya fungsi construct. Fungsi ini untuk mengeload model login. Semua fungsi yang lain dapat menggunakan model yang di-load dari fungsi ini. Kemudian terdapat fungsi index sebagai fungsi utama pada controller login. Fungsi ini akan menampilkan halaman login yang diambil dari view login.php. Namun, apabila terdapat kiriman form atau tombol login diklik, maka akan dikerjakan validasi formnya dengan mengecek database pada fungsi mengecek database. Apabila sesuai, maka setiap field pada database seperti nama, username, dan email akan di-set ke variable session, dan halaman akan diarahkan ke halaman user. Namun, bila validasi form gagal, akan menampilkan pemberitahuan email atau password salah. Kemudian terdapat fungsi login session berguna untuk melakukan multi login sesuai role, yaitu admin dan pegawai, di mana admin memiliki nilai 1 dan pegawai memiliki nilai selain 1 atau 0. Oke, di sini adalah unit tesnya. Di sini saya menggunakan aplikasi Katalon untuk melakukan unit test. Di sini kita membuka localhost-nya dengan absensi pegawai, masukkan admin, kemudian masukkan passwordnya. Di sini sudah dienkripsi, kemudian mengetik tombol login, dan begitu seterusnya. Nah, di sini hasil testingnya adalah pas. Oke, kemudian di sini nomor 3, pemetaan standarisasi pengkodean aplikasi. Pertama, ada komponen dan ketentuan. Pertama, komponen kelas. Tulis kode dalam bentuk benda. Huruf pertama diawali dengan
di awal kata menggunakan huruf kapital atau dengan snake case. Contoh case usahakan eksplisit. Contoh absensi, admin, anggota, out, kehadiran, dan sebagainya. Dan di sini ada snake case. Contohnya absensi model, admin model, dan sebagainya. Kemudian untuk komponen metode atau fungsi mengandung minimal satu kata kerja menggunakan camel case. Untuk nama variabel dan fungsi sebisa mungkin menggunakan nama bahasa Inggris. Diawali dengan huruf kecil dan disambung dengan huruf kapital di kata kedua, ketika, dan seterusnya. Contoh ada function index, function entry, masuk. Oke, kedua adalah komponen variabel. Menentukan kata benda non yang diberi nama variabel yang singkat dan jelas serta menunjukkan tipe data yang digunakan. Nama variabel harus bermakna jelas, tidak ambigu. Hindari menulis seperti ini, ID, untuk menunjukkan volume kubus, tulis saja ID, I-nya kecil. Hindari nama untuk nama staf atau dosen, lakukan dengan nama dolar, nama dosen, atau nama staf agar ada pembedanya. Kemudian hindari tanggal untuk seminar proposal atau pendaftaran, lakukan tanggal masuk atau tanggal sakit. Oke. Hindari nama dolar paspor atau jenis sebagai variabel dari post fungsi form HTML yang merupakan input user. Dan kemudian lakukan input nama karyawan sebagai input teks, radio jenis kelamin sebagai input radio, atau select jenis atau untuk input select. Oke, itu komponen singkatan. Ada kalanya kita perlu menyingkat suatu variabel atau metode karena dianggap terlalu panjang. Contohnya, tanggal masuk bisa disingkat dengan TGL masuk. Nomor karyawan bisa disingkat dengan no karyawan. Kemudian komponen nama metode tes, hurufnya harus kecil semua dan semua pemisah diberi underscore. Nama metode harus bermakna yang menunjukkan maksud dari tes tersebut. Contohnya public function change password, huruf kecil semua dan ada penghubung underscore. Kemudian komponen indentasi, selalu gunakan 4 spasi untuk indentasi satu blok kode program. Contohnya ada function toSelections. Sini ada indentasi sekitar 4 spasi. Jangan gunakan tab untuk melakukan indentasi karena tab tidak selalu 4. Kemudian statement selalu akhiri statement sederhana dengan tanda titik koma, letakkan tanda kurung bracket, buka di akhir baris pertama, beri satu spasi sebelum tanda kurung buka, letakkan tanda kurung tutup di baris baru tanpa spasi. Contoh statement sederhana yaitu ini. Kemudian konstanta harus ditulis dalam kapital. Contohnya $P, $diskon, angkat 2. Kemudian panjang baris. Komponen panjang baris, suatu baris kode jangan melebihi 80 karakter. Hal ini untuk mempermudah dalam membacanya. Contohnya ini dokumen dan seterusnya. Mata kita bisa terlihat nyaman membaca tulisan yang panjang dan lurus dalam bentuk kolom. Kemudian nama variabel sementara yang konsisten.
Normalnya nama variabel harus mendeskripsikan dan terdiri dari satu atau dua kata. Namun terkadang ada selamanya bisa demikian, terutama pada variabel sementara atau indeks pada perulangan dan sebagainya. Contohnya pada variabel i perulangan ini, gunakanlah variabel sementara tersebut secara konsisten di dalam kode program yang sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, nomor 4. Kita masuk ke pemetaan refactoring coding aplikasi. Di sini kita menggunakan metode long method. Long method merupakan suatu metode function yang kodenya cukup atau sangat panjang. Salah satu ciri long method adalah kodenya melebihi 20 baris. Jika ini terjadi, maka Anda perlu memikirkan ulang metode tersebut. Teknik mengatasinya, extract method. Extract method adalah mengeluarkan bagian kode dari suatu metode untuk dibuat sebuah metode baru. Contohnya pada function change passport ini. Kemudian metode di atas akan menghasilkan array kombinasi antara dua nilai. Itu berguna untuk menghasilkan nilai secara acak yang disimpan dalam array. Nah, bagian ini kita bisa keluarkan untuk dibuatkan suatu metode baru seperti script berikut, sehingga function sekarang hanya terdiri dari 11 kode. Kemudian metode dengan replace time with query. Ketika merefaktor menemukan ada variabel lokal yang gunanya hanya untuk digunakan nanti, maka Anda bisa merefaktor dengan cara menggantinya dengan query. Perhatikan script berikut ini, ada variabel index yang sebenarnya menunjukkan variabel sementara. Variabel index digunakan untuk meload nilai indeks dalam pencarian array. Contohnya pada function construct ini dan function index. Setelah kita merefaktor, maka hasilnya bisa dilihat sebagai berikut. Variabel index kita hapus dan langsung masukkan profil sebagai indeks dari variabel. Seperti ini. Oke, prinsip RTWQ ini merupakan salah satu teknik pendukung untuk melakukan extract method. Keuntungan RTWQ tentu saja membuat kode menjadi lebih mudah dipahami ketika kita tentu saja akan mudah mengetahui fungsi dari metode function profile tersebut dibanding dengan menuliskan this profile, update profile, id. Begitu pula kita langsung tahu bahwa setiap nilai dalam array menunjukkan nilai atau value yang dari suatu array yang bernilai yang dicari atau nilai dalam PHP. Oke, kemudian 5. Implementasi pengujian fungsional. Pengujian fungsional adalah salah satu jenis pengujian perangkat sistem yang khusus menguji sistem terhadap kebutuhan atau spesifikasi fungsional. Oke, kebutuhan fungsional dan bagaimana kebutuhan fungsional untuk aplikasi ini sebagai berikut. A. Kebutuhan pengguna. Setiap pengguna sebagai pegawai bisa melakukan entry kehadiran, maka membutuhkan fungsional terkait kebutuhan pengguna tersebut adalah sistem harus bisa menampilkan kalender dengan tanggal hari ini, sistem harus bisa menampilkan jam saat ini, sistem harus bisa menampilkan daftar pilihan keterangan kehadiran, sistem harus bisa menampilkan daftar kehadiran dalam 1 bulan, sistem harus bisa menampilkan rekap keterangan kehadiran dalam 1 bulan. B. Yang kedua, kebutuhan pengguna sebagai admin bisa melakukan manajemen kehadiran pegawai. Maka kebutuhan fungsional terkait kebutuhan pengguna tersebut adalah sistem harus bisa menampilkan
form tambah pegawai. Sistem harus bisa menampilkan tabel data pegawai atau bagian. Sistem harus bisa menampilkan manajemen kehadiran pegawai. C. Kebutuhan pengguna. Pengguna bisa melakukan manajemen profil untuk melakukan update biodata dan paspor. Maka kebutuhan fungsional terkait kebutuhan pengguna tersebut adalah sistem harus bisa menampilkan form login, sistem harus bisa menampilkan update profil, sistem harus bisa menampilkan update paspor. Oke. Berdasarkan contoh spesifikasi kebutuhan fungsional di atas, maka bisa membuat lebih terstruktur seperti berikut. Untuk pertama, manajemen profil. Sebagai user web yang saya ingin melakukan manajemen profil untuk melakukan update biodata dan paspor. Pertama, dengan ID A1, acceptance kriterianya adalah user bisa melakukan login. Test case-nya bisa masukkan email dan bisa masukkan password. Untuk bisa masukkan email, tes yang dimasukkan berupa regex email, yaitu memiliki add serta email tidak boleh kosong. Jika email salah ada alert email atau password salah. Jika sudah sesuai, maka login akan berhasil dan diarahkan ke dalam dashboard sesuai dengan role. Detailnya, email harus terdaftar di sistem, statusnya lolos. Untuk password, teks yang dimasukkan tidak boleh kosong. Jika password salah, akan ada alert email atau password salah. Jika sudah sesuai, maka login berhasil dan akan diarahkan ke dalam dashboard. Detailnya, password harus terdaftar terlebih dahulu di sistem. Oke, untuk A2-nya, user bisa mengubah profil. Test case. Untuk test case, mengubah profil pada pegawai, expected result-nya, tampilan form biodata yang bisa mengubah nama, email, jenis kelamin pada data bagian tidak bisa diubah karena hanya bisa diubah oleh admin, dan bisa menambahkan foto sebagai foto profil. Oke, setiap data tidak boleh kosong. Pada saat klik tombol simpan, data belum bisa berubah. Harus melakukan relogin untuk melihat perubahan data. Statusnya lolos. Kemudian untuk test case mengubah profil pada admin, tampilan form biodata yang bisa mengubah email dan data nama dan bagian tidak bisa diubah. Untuk detailnya, setiap data tidak boleh kosong. Pada saat klik tombol simpan, data belum bisa berubah, maka harus melakukan relogin untuk melihat perubahan data. Statusnya lolos. Oke, untuk A3, user bisa mengubah password. Tes mengubah password. Test case untuk mengubah password. Tampilan expected result-nya, tampilan form, ubah password yang berisikan isi password baru dan konfirmasi password. Jika password baru dan konfirmasi tidak sesuai, akan terdapat alert. Jika terdapat isian data yang kosong, maka terdapat alert. Jika berhasil, juga terdapat alert berhasil. Defaultnya tidak ada dan statusnya lolos. Oke, untuk kode ke B002, melakukan absen sebagai user web pegawai. Saya ingin melakukan entry kehadiran pada saat masuk kerja. Untuk ID B1, user bisa acceptance kriterianya, user bisa memasukkan kehadiran dengan salah satu keterangan kehadiran. Untuk test case-nya ada 3, yaitu klik keterangan masuk, klik keterangan izin, klik keterangan sakit sebagai button. Expected result-nya akan muncul alert entry kehadiran berhasil, silakan tunggu konfirmasi admin. Detailnya, saat entry kehadiran, data
waktu dan keterangan akan terekam di bagian admin. Statusnya ketiga-tiganya lolos. Oke, kemudian B2, user bisa melihat tabel kehadiran dalam 1 bulan. Melihat test case-nya ada 3, yaitu melihat tanggal bulan tahun, kemudian yang tes melihat jam, kemudian tes melihat keterangan. Pada melihat tanggal bulan tahun, tampil tulisan tanggal yang sesuai dengan tanggal saat entry kehadiran. Kemudian tes melihat jam, tampil sesuai format waktu yang tampil tulisan format waktu yang sesuai dengan jam dan menit pada saat entry kehadiran. Kemudian keterangan melihat tes melihat keterangan, tampil tulisan dengan inisial keterangan, M sebagai masuk, I sebagai izin, S sebagai sakit. Detailsnya 0 dan statusnya lolos semua. Lalu ini ada satu lagi ketinggalan, ada melihat status. Tampilan tulisan warna hijau, abu-abu, dan merah sesuai dengan status konfirmasi, menunggu konfirmasi atau ditolak. Seperti ini. Detailsnya menunggu konfirmasi dari admin. Status uji lolos. Kemudian di B3, user bisa melihat rekap tabel keterangan kehadiran dalam 1 bulan. Ada 2, yaitu tes melihat keterangan, tampil data sebanyak 3 sesuai dengan keterangan, hadir, sakit, atau izin. Kemudian ada tes melihat jumlah, tampil jumlah setiap keterangan dalam 1 bulan, dan hasilnya status ujinya adalah lolos. Oke, kemudian kita masuk C003, itu manajemen absensi pegawai. Sebagai user web admin, saya ingin melakukan manajemen user dan absensi. Absen kriteria C1. Di sini user bisa menambahkan pegawai baru. Test case-nya memasukkan nomor pegawai, email, dan nomor pegawai, nama, email, dan password. Data anggota berhasil ditambahkan, biasanya risetnya, dan beralih ke daftar tabel data pegawai. Kemudian tes memilih jenis kelamin dan bagian. Ekspektasi resultnya, data anggota berhasil ditambahkan dan beralih ke daftar tabel data pegawai. Detailsnya, terdapat validasi data isian tidak boleh kosong, email, nomor karyawan yang sudah terdaftar tidak dapat digunakan lagi untuk menambahkan data yang baru. Email dan password yang sudah didaftarkan juga sudah didaftar dapat digunakan oleh pegawai untuk melakukan login. Statusnya dari kedua test case adalah lolos. Kemudian untuk C1, maksud saya C2, user bisa dengan accept dan kriterianya, user bisa melihat dan manajemen data pegawai. Oke, di sini ada test case melihat data dosen, data usaha, staf, dan laporan. Expected resultnya, tampil tabel data pegawai yang berisi nomor pegawai, nama, foto, dan aksi. Defaultnya 0. Kemudian tes edit data pegawai, tampil from edit pegawai untuk nomor pegawai, nama, jenis kelamin, dan bagian. Saat klik tombol simpan, data akan tersimpan. Jika ada perubahan pada bagian data, akan dipindahkan ke tabel.
ke tabel bagian yang sesuai dengan perubahan. Kemudian tes hapus data pegawai. Tampil modal konfirmasi untuk menghapus data. Jika klik OK, data pegawai akan dihapus. Defaultnya 0 atau non. Untuk ketiga test case ini statusnya lolos. Kemudian untuk C3 yaitu user bisa konfirmasi kehadiran. Test case-nya adalah tes konfirmasi kehadiran. Expected result-nya tampil tabel data pegawai yang berisi nama, keterangan kehadiran, tanggal, bulan atau tahun, pukul atau aksi pukul, dan aksi dalam bentuk tombol untuk konfirmasi atau tolak kehadiran. Detailsnya, data otomatis tertambah jika terdapat pegawai yang melakukan entry kehadiran. Statusnya lolos. Kemudian untuk C4 dengan acceptance kriterianya, user bisa melihat tabel kehadiran seluruh pegawai. Test case-nya test melihat tabel kehadiran. Expected result-nya tampil tabel data kehadiran yang berisi nama, tanggal, bulan, tahun, bagian, dan keterangan kehadiran. Pada saat melakukan konfirmasi kehadiran, data akan terekam dalam tabel kehadiran. Lolos. Statusnya lolos. Kemudian untuk C5 dengan acceptance kriterianya bisa user bisa merekap kehadiran seluruh pegawai. Untuk test case-nya ada dua. Pertama, test case melihat tabel kehadiran. Tampil tabel rekapan data kehadiran seluruh pegawai yang berisi nama, bagian, total akhir, total izin, total sakit, dan total keseluruhan. Data rekap kehadiran seluruh pegawai akan tampil. Kemudian statusnya lolos. Kemudian untuk tes case keduanya yaitu tes mencetak rekap kehadiran. Tampil tabel rekapan data seperti tes case ke-1 dan tampil tombol untuk mencetak kehadiran. Detailsnya, cetak kehadiran akan terunduh dalam bentuk file Excel. Statusnya lolos. Oke, kita masuk ke bagian ke-6, implementasi pengujian acceptance. Di sini ada 3 kriteria acceptance. Pertama, user kebutuhan. Pengguna bisa melihat manajemen profil untuk melakukan update biodata dan password. Kriterianya: 1. Pengguna bisa melihat dan mengisi form login. 2. Pengguna bisa melihat dan mengisi form update profil. 3. Pengguna bisa melihat dan melakukan update profil, update password. Oke, kedua, story kebutuhan. User story atau kebutuhan. Pengguna sebagai pegawai melakukan entry kehadiran. Kriterianya: A. Pengguna harus bisa melakukan login. B. Pengguna harus bisa melihat kalender dengan tanggal hari ini. C. Pengguna harus bisa melihat jam saat ini. D. Harus bisa melihat daftar pilihan keterangan kehadiran. E. Melihat daftar kehadiran dalam 1 bulan. F. Pengguna harus bisa melihat rekap keterangan kehadiran dalam 1 bulan. 3. User story atau kebutuhan, yaitu pengguna sebagai admin bisa melakukan manajemen kehadiran pegawai. Kriterianya:
A. Pengguna harus bisa melakukan login. B. Pengguna harus bisa melihat dan mengisi form tambah pegawai. C. Pengguna harus bisa melihat tabel data pegawai sesuai bagian. D. Pengguna harus bisa melihat konfirmasi, merekap, dan manajemen kehadiran pegawai. Oke, untuk acceptance 1, test case-nya, sebagai test case 1, pengguna bisa melakukan manajemen profil untuk melakukan update biodata dan password. 1. Halaman login harus tampil. Kemudian 2. Inputan email dan password harus muncul. Tombol login harus tampil. Alert harus muncul jika gagal login. Menu dashboard harus muncul jika berhasil login. Menu profil harus tampil. Form untuk mengubah profil harus muncul. Tombol simpan harus tampil. Alert harus muncul. Menu password harus muncul. Form ubah password harus tampil. Tombol simpan perubahan password harus muncul. Tombol logout harus tampil. Dan halaman login atau utama harus tampil setelah logout. Untuk test case kedua, pengguna sebagai admin melakukan entry kehadiran. 1. Sudah melakukan login. Kemudian menu entry kehadiran harus muncul. Memasukkan kehadiran dengan salah satu keterangan kehadiran. Tombol keterangan masuk, izin, sakit harus muncul. Tekan salah satu tombol keterangan kehadiran. Alert entry kehadiran harus muncul. Menu tabel kehadiran harus muncul. Melihat tabel kehadiran dalam 1 bulan. Data tabel kehadiran dalam 1 bulan harus tampil. Menu rekap kehadiran harus muncul. Melihat tabel rekap keterangan kehadiran dalam 1 bulan. Data tabel rekap keterangan kehadiran dalam 1 bulan harus tampil. Oke, untuk test case kedua, yaitu pengguna sebagai admin bisa melakukan manajemen kehadiran pegawai. 1. Sudah pasti harus melakukan login terlebih dahulu. Kemudian menu tambah pegawai harus muncul. Form tambah pegawai harus tampil. Pengisi form tambah pegawai. Alert require harus tampil. Tombol simpan harus tampil. Alert data berhasil atau tidaknya tersimpan harus tampil. Menu data pegawai harus muncul terbagi berdasarkan bagian. Tabel data pegawai harus tampil. Tombol edit dan hapus harus tampil. Dan tabel data pegawai. Dalam tabel data pegawai. Kemudian modal konfirmasi harus tampil saat klik tombol hapus. Kemudian from edit pegawai harus tampil saat klik tombol edit. Lalu data personal harus tampil dalam from edit. Lalu tombol simpan harus tampil di from edit. Kemudian menu konfirmasi kehadiran harus muncul. Data konfirmasi kehadiran harus tampil. Tombol konfirmasi kehadiran harus tampil dalam data konfirmasi. Alert harus muncul saat klik tombol. Menu tabel kehadiran harus muncul. Data tabel kehadiran harus tampil. Menu rekap kehadiran harus muncul. Data rekap kehadiran pegawai harus tampil. Tombol cetak rekap kehadiran harus tampil. Dan terakhir, data rekap kehadiran harus terunduh dalam bentuk Excel. Ini acceptance test ini sama dengan test case tadi. Kemudian acceptance case kedua, biasanya acceptance testing di dalam test case mencakup introduction, acceptance test kategori, operation environment, test case ID, test title, test objective, test product, test procedure,
test schedule, dan resources. Oke, ini formulir pengujian acceptance test case-nya. Sebagai pengguna bisa melakukan manajemen profil untuk melakukan update biodata dan password. Di sini kita menggunakan Katalon. Dan ini adalah tampilannya dan hasilnya pas. Test case-nya. Kemudian ini untuk test case kedua, sebagai pengguna pegawai melakukan entry kehadiran sama dengan menggunakan cara satu tadi dengan Katalon, dan hasil test case-nya pas. Kemudian ini pengujian acceptance case ketiganya, pengguna sebagai admin bisa melakukan manajemen kehadiran pegawai. Untuk progresnya adalah pas. Oke, selanjutnya acceptance 3 dengan format skala nilai. Di sini kita menggunakan kuesioner. Dan hasil kuesioner pada laporan terlampir di laporan. Terlampir di link tersebut. Link ini. Pertama, hasil pengujian aplikasi. 1. Tahap pengukuran user experience pada web absensi pegawai prodi WAD dengan UAQ. Tahapan pengujian merupakan proses pengujian terhadap hasil rancangan UX web absensi pegawai berdasarkan aspek user experience dengan memanfaatkan user experience questionnaire atau UAQ. UAQ dapat diadaptasi ke beberapa bahasa dan dapat diunduh secara online. Survei dilakukan untuk mendapatkan umpan balik atas persepsi pengguna terhadap web yang sedang dijalankan. Pengukuran UX dengan menggunakan UAQ dibagi menjadi 6 skala atau aspek, yaitu attractiveness, perspicuity, efisiensi, dependability, stimulasi, dan novelty dengan 26 atribut. Instrumen penelitian yang digunakan adalah UAQ yang berisi butir-butir pertanyaan untuk mengukur user experience dari responden. UAQ terdiri dari pasangan yang saling bertolak belakang secara makna dan dapat mempresentasikan produk dengan 7 skala seperti pada tabel ini. Tabel kuesioner UAQ. Di sini ada 26 dengan 7 nilai. Kemudian dokumentasi hasil pengukuran user experience dengan menggunakan UAQ dilakukan secara online dengan memanfaatkan Google Form. Poin pertanyaan mengacu pada daftar kuesioner UAQ yang telah tersedia secara online. Pengujian dilakukan selama 2 hari di lingkungan mahasiswa WAD. Sebanyak 22 responden yang merupakan mahasiswa aktif di berbagai program studi WAD dengan variasi angkatan yang berbeda dengan angkatan responden, sehingga angkatan responden dapat lebih seragam. Berikut skala pengukuran UX pada web absensi WAD. Sini ada daya tarik, nilai segini, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan. Oke, kemudian selanjutnya terdapat 6 skala yang diuji, yaitu daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan. Hasil pengujian seperti yang ada pada gambar di atas. Gambar sebelumnya menunjukkan bahwa ke-6 skala tersebut bernilai positif, karena jika hasil pengujian berada di atas skala 0, maka
hasil pengujian dikatakan memiliki aspek kualitas yang positif. Sementara jika kurang dari 0, maka hasilnya merepresentasikan hasil yang negatif. Secara terperinci hasil pengukuran seperti pada tabel berikut. Oke, kemudian jika dibandingkan dengan skala bandmatch pada tabel 3.3 dan tabel 4, hasil rata-rata pengukuran menunjukkan bahwa daya tarik, efisiensi, stimulasi, kebaruan berada pada skala above average atau di atas rata-rata. Sementara itu, pada kejelasan dan ketepatan berada pada skala below average. Perbandingan tersebut dijelaskan melalui grafik gambar 3.2. Grafik menunjukkan 6 skala, yaitu daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, dan stimulasi. Oke. Skala ketepatan meliputi dalam prediksi atau tidak dapat diprediksi, mendukung atau menghalangi, aman atau tidak aman, memenuhi ekspektasi atau tidak memenuhi ekspektasi, sehingga ada poin-poin tersebut perlu diperhatikan dan diprioritaskan untuk diperbaiki. Sementara itu, skala yang lain berada pada level di antara bawah rata-rata dan di atas rata-rata. Jika dirinci lebih lanjut seperti pada gambar 3.2, maka pada skala kebaruan, poin tidak kreatif dan konvensional perlu menjadi perhatian. Pada skala efisiensi, poin yang diperlukan untuk perbaikan adalah lambat. Skala daya tarik bernilai rendah pada tingkat atraktifnya. Gambar 3.3 merepresentasikan rata-rata dari hasil pengukuran IOQ. Oke, kesimpulannya, setelah melakukan pengukuran untuk mengetahui target tingkat user experience pada web absensi pegawai, dapat didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Rata-rata skala pada daya tarik atau atraktif sebesar 1,273, kejelasan sebesar 1,28, efisiensi sebesar 1,13, ketepatan sebesar 1,05, stimulasi sebesar 1,19, sedangkan skala kebaruan sebesar 0,81. Skala ketepatan memiliki nilai rendah karena tidak dapat diprediksi, menghalangi, tidak aman, tidak memenuhi ekspektasi. Skala kebaruan perlu diperbaiki sehingga aplikasi akan menjadi kreatif dan berdaya cipta. Pada skala efisiensi, tingkat kecepatan akses menjadi pertimbangan, sedangkan pada daya tarik, skala daya tarik, aplikasi dianggap tidak atraktif. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian 7, yaitu pengujian sistem dengan bottom up. Oke, di sini kita akan menunjukkan modul dulu. Secara umum, sistem absensi pegawai program studi di UAD menghasilkan 10 modul yang berupa mengubah profil, mengubah password, melakukan absensi, konfirmasi absensi, melihat tabel kehadiran, melihat rekap keterangan kehadiran, menambahkan pegawai baru, mengelola data pegawai baru, tabel kehadiran pegawai, rekap keterangan kehadiran pegawai, dan singkatnya, sistem absensi pegawai program studi di UAD ini bertujuan untuk memudahkan melakukan dan mengelola absensi pegawai di UAD. Gambar berikut adalah pembagian modul dari sistem absensi pegawai program studi di UAD.
Kemudian pengujian sistem dengan button up. Skenario pengujian adalah bagian dari pengujian perangkat lunak di mana skenario digunakan untuk pengujian perangkat lunak. Skenario pengujian mempermudahkan melakukan pengujian sistem yang rumit. Agar mempermudahkan membaca dan memahami modul-modul yang akan diintegrasikan, maka dibuatlah akronim sebagai untuk masing-masing modul, yaitu dengan urutan A sampai C. Oke, terdapat 10 skenario pengujian. Skenario pengujian tersebut dijabarkan pada tabel di bawah. Pengujian dilakukan dengan mengintegrasikan modul terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengujian untuk modul yang telah diintegrasikan. Fitur-fitur yang berhubungan dengan integrasi diuji dengan metode regression testing, yaitu melakukan kembali langkah pengujian yang telah dilakukan pada skenario sebelumnya untuk memastikan bahwa fitur berjalan dengan baik ketika modul baru ditambahkan. Berikut regression testingnya diterapkan hanya pada tes skenario 2 hingga tes skenario 10. Ini jadi yang dilakukan regresi adalah ini. Kemudian integrasi sistem dilakukan untuk melakukan copy paste dan mengelompokkan model, view, dan controller dari masing-masing modul, kemudian mengubah patch agar semua modul dapat tersambung. Oke, regression testing digunakan untuk ujian pada tes 2, tes skenario 2 hingga tes skenario 10. A. Pengujian sistem login. Terdapat kondisi untuk menguji fitur login, yaitu email dan password valid. Berdasarkan uji tes pada test case 1 pada ID A1 menghasilkan 2 skenario pengujian. Hasil pengujian login untuk kondisi tersebut seluruhnya berhasil, sehingga dapat disimpulkan persentase keberhasilan dari pengujian fitur login sistem adalah 100%. Kemudian B. Pengujian integrasi modul profil dan modul password. Berdasarkan tes pengujian yang telah dilakukan pada tes case 1 pada ID A1 dan A2. Hasil pengujian ini sepenuhnya berhasil dengan 3 skenario pengujian. Penjabaran hasil pengujian integrasi pada tahap ini dapat dilihat pada tabel di bawah, sehingga dapat disimpulkan persentase keberhasilan dari pengujian integrasi pertama ini adalah 100%. Kemudian C. Pengujian integrasi modul profil, modul password, dan modul entry kehadiran berdasarkan tes pengujian yang telah dilakukan tes case 1 dan 2 pada ID A1, A2, dan B1. Hasil pengujian sepenuhnya berhasil dengan 6 skenario pengujian. Penjabaran hasil dapat dilihat di tabel bawah ini. Kemudian sehingga dapat disimpulkan persentase keberhasilan dari pengujian integrasi ini adalah 100%. Kemudian D. Pengujian integrasi modul profil, modul password, modul entry kehadiran, dan modul tabel kehadiran. Berdasarkan tes pengujian yang telah dilakukan tes case 1 dan 2 pada ID A1, A2, B1, B2, hasil pengujian ini sepenuhnya berhasil dengan 10 skenario pengujian. Penjabaran hasil pengujian integrasi terdapat pada tabel di bawah ini, sehingga dapat disimpulkan persentase keberhasilan dari pengujian integrasi ini adalah 100%. Pengujian integrasi modul profil, modul password, modul entry kehadiran, modul tabel kehadiran, dan modul rekap kehadiran
Berdasarkan tes yang dilakukan pada tes case 1 dan tes case 2 pada ID A1, A2, B1, B2, B3, hasil pengujian sepenuhnya berhasil dengan 12 skenario pengujian. Penjabaran hasil pengujian dapat dilihat pada tabel ini, sehingga dapat disimpulkan persentase keberhasilan pengujian integrasi ini adalah 100%. Kemudian pengujian integrasi modul profil, modul password, modul entry kehadiran, modul tabel kehadiran, modul rekap kehadiran, dan modul tambah pegawai. Berdasarkan tes yang telah dilakukan pada tes case 1, tes case 2, dan tes case 3 pada ID A1, A2, B1, B2, B3, dan C1, hasil pengujian ini sepenuhnya berhasil dengan 14 skenario pengujian. Penjabaran hasil pengujian di bawah ini, di dalam tabel ini, sehingga dapat disimpulkan persentase keberhasilan dari pengujian ini adalah 100%. Kemudian pengujian integrasi modul profile, modul password, modul entry kehadiran, modul tabel kehadiran, modul rekap kehadiran, modul tambah pegawai, dan modul data pegawai. Berdasarkan tes pengujian yang telah dilakukan pada tes case 1, tes case 2, dan tes case 3 pada ID A1, A2, B1, B2, B3, C1, dan C2, hasil pengujian ini sepenuhnya berhasil dengan 17 skenario. Penjabaran hasilnya pada tabel ini, sehingga dapat disimpulkan persentase keberhasilan dari pengujian integrasi ini adalah 100%. Kemudian H, menguji integrasi modul profil, modul password, modul entry kehadiran, modul tabel kehadiran, modul rekap kehadiran, modul tambah pegawai, modul data pegawai, dan modul konfirmasi kehadiran. Berdasarkan tes pengujian yang dilakukan pada tes case 1, tes case 2, dan tes case 3 pada ID A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3, hasil pengujian ini sepenuhnya berhasil dengan 18 skenario pengujian. Penjabaran hasil pengujian terdapat pada tabel ini, sehingga dapat disimpulkan persentase dari pengujian integrasi ini adalah 100%. Kemudian pengujian integrasi modul profil, modul password, modul entry kehadiran, modul tabel kehadiran, modul rekap kehadiran, modul tambah pegawai, modul data pegawai, modul konfirmasi kehadiran, dan modul tabel kehadiran seluruh pegawai. Berdasarkan tes pengujian yang dilakukan pada tes case 1, tes case 2, dan tes case 3 pada ID A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C4, hasil pengujian ini sepenuhnya berhasil dengan 19 skenario pengujian. Penjabaran hasil pengujian integrasi dapat dilihat pada tabel ini, sehingga dapat disimpulkan persentase keberhasilan dari pengujian integrasi ini adalah 100%. Kemudian yang terakhir, pengujian integrasi modul profil, modul password, modul entry kehadiran, modul tabel kehadiran, modul rekap kehadiran, modul tambah pegawai, modul data pegawai, modul konfirmasi kehadiran, modul kehadiran sesuai seluruh pegawai, dan tabel rekap kehadiran seluruh pegawai. Berdasarkan tes yang dilakukan pada tes case 1, tes case 2, dan tes case 3 pada ID A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C4, dan C5, hasil pengujian ini sepenuhnya berhasil dengan 21 skenario pengujian. Penjabaran hasil pengujian integrasi dapat dilihat pada tabel ini, sehingga dapat disimpulkan persentase keberhasilan ini adalah 100%. Oke. Dari pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengujian dari beberapa level integrasi sepenuhnya berhasil dengan nilai 100%. Tabel di bawah ini merupakan kesimpulan hasil pengujian dan uraian kesimpulan hasil pengujian. Oke, kita masuk ke bagian 8, pengujian sistem dengan top down. Langkah pengujian integrasi top down: 1. Validasi arsitektural.
Validasi arsitektural. Pengujian lebih mungkin menemukan error pada arsitektur sistem dan perancangan tingkat tinggi pada tahap awal proses pengembangan. Karena error ini biasanya merupakan error struktural. Deteksi awal berarti error tersebut dapat diperbaiki tanpa biaya tidak layak. 2. Demonstrasi sistem. Dengan pengembangan top-down, sistem yang dapat dipakai dan terbatas tersedia pada tahap awal pengembangan. Ini merupakan dorongan psikologi yang penting bagi yang terlibat dalam pengembangan sistem. Validasi sistem dapat dimulai secara dini pada proses pengujian karena sistem yang dapat didemonstrasikan dapat disediakan bagi user. 3. Implementasi uji. Pengujian top-down yang ketat sulit diimplementasikan karena stop program ini mungkin berupa versi sederhana komponen yang dibutuhkan atau dapat meminta penguji untuk memasukkan nilai yang sesuai atau untuk menstimulasikan kerja komponen. 4. Pengamatan uji. Baik pengujian bottom up atau top down dapat memiliki masalah dengan pengamatan uji. Banyak sistem tingkat sistem yang lebih tinggi yang diimplementasikan pada awal proses top down tidak menghasilkan hasil uji. Oke, skenario pengujian pada bagian dari pengujian perangkat lunak, di mana skenario digunakan untuk pengujian perangkat lunak. Skenario pengujian mempermudah melakukan pengujian sistem yang rumit agar mudah membaca dalam memahami modul-modul yang diintegrasikan. Kita buat akronim masing-masing modul, yaitu sebagai berikut. Nih, M1, M2, M3, M4, dan seterusnya. Oke. Kemudian dengan metode depth first, pilihan jalur utama dapat secara acak dan tergantung spesifikasi aplikasi. Dipilih pad sebelah kanan ke kiri sebagai berikut. Itu modul pertama, ada modul M1, M2, M5, kedua modul M6, ketiga modul M3, M7, M11, keempat modul M12, kelima modul M13, keenam modul M4 dan M8, ketujuh modul 9, 8 modul 10 dan 18, ke-9 modul 19 dan 14, ke-10 modul 15, ke-11 modul 16, ke-12 modul 17, ke-13 modul 10 dan 18, ke-15 modul M20 dan 21. Dengan metode breadth first, pilihan pad jalur utama dapat secara acak dan tergantung spesifikasi aplikasi. Dipilih patch paling atas ke paling bawah sebagai berikut. Untuk satu modul M1, kedua modul M2, M3, M4, ketiga modul M5, M6, M7, 8, 9, 10, keempat ada modul 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 sampai 20, dan terakhir modul M1. Strategi top-down integration akan memverifikasi kontrol utama dan keputusan pada proses uji coba pada struktur program yang dibuat dengan baik. Keputusan akan dikerjakan pada tingkat atas hierarki. Jika pendekatan depth first integration, dipilih fungsi-fungsi yang melengkapi perangkat yang harus dilengkapi
perangkat lunak harus dilengkapi dan dipertunjukkan. Fungsi stub adalah untuk menggantikan modul pada tingkat paling bawah yang diuji coba. Uji coba ini menghasilkan 100% patch berhasil dilewati dan saling berhubung. Oke, selanjutnya terakhir kita masuk ke bagian 9, yaitu pengukuran mutu perangkat lunak dengan McCall. Oke, instrumen yang digunakan dalam tugas ini menggunakan skala Likert dengan skor atas skala Likert yang digunakan adalah antara 1 sampai dengan 5 alternatif jawaban. Skala pengukuran kuesioner dapat ditentukan dapat dilihat pada tabel skala Likert ini. Yang paling tinggi adalah 5 dan paling rendah adalah 1. Setelah ditentukan skala yang digunakan, maka dibuat instrumen pertanyaan berdasarkan pada teori McCall. Analisis data dilakukan dengan analisis data secara kuantitatif dengan menggunakan teknik pengukuran berdasarkan rumus FA W1C1 tambah W2C2 tambah W3C3 tambah dan seterusnya sampai WNCN, di mana FA adalah faktor software quality, W adalah bobot yang bergantung pada produk dan kepentingan, C adalah metrik yang mempengaruhi faktor software quality. Oke, sistem penilaian menggunakan tahapan sebagai berikut. 1. Menentukan kriteria yang digunakan untuk mengukur suatu faktor. 2. Menentukan bobot atau W dari setiap kriteria. 0,1 lebih kecil sama dengan W, lebih kecil sama dengan 0,4. Oke, berdasarkan kepentingan dari pihak terhadap sistem tersebut, di mana 0,1 tidak penting, 0,1 sangat tidak penting, 0,2 tidak penting, 0,3 penting, 0,4 sangat penting. 3. Menentukan skala nilai kriteria, di mana skala penilaian yang digunakan antara 1 sampai 5 dengan ketentuan seperti disebutkan pada tabel kategori kelayakan nantinya. 4. Memasukkan nilai pada tiap kriteria. 5. Menghitung nilai total dengan rumus FA. FA adalah nilai total dari faktor A, W1 adalah nilai bobot kriteria 1, dan C1 adalah nilai bobot kriteria 1. Nilai untuk kriteria 1. Ya. Kemudian ke-6, kemudian nilai quality factor diubah dalam bentuk persentase. Besarnya persentase dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Persentase sama dengan nilai yang didapat per nilai maksimum dikali 100%. Hasil persentase digunakan untuk memberi jawaban atas kelayakan dari aspek-aspek yang diukur. Pembagian kategori kualitas menurut Ari Kunto ada 5. Skala ini memperhatikan rentang dari bilangan persentase. Nilai maksimal yang diharapkan adalah 100% dan minimum 0%. Pembagian rentang kategori kualitas dapat dilihat pada tabel kategori kelayakan. Sangat baik, persentasenya 81% sampai 100. Baik 61% sampai 80%. Cukup baik 41% sampai 60%. Tidak baik 21% sampai dengan 40%.
sangat tidak baik di bawah 20%. Oke, dengan menentukan nilai rata-rata pada setiap kriteria dan bobot yang bergantung pada kepentingan, maka nilai kualitas perangkat lunak yang diperoleh dari 22 responden dapat dilihat pada tabel hasil penilaian kualitas web. Correctness. Pertama, indikator correctness dengan keterangan konsistensi, fitur desain, form dan tampilan setiap halaman sama, bobot adalah 0,3, nilai kriteria 4,0. Kemudian pengolahan data di setiap form sama, nilai bobot adalah 0,2, nilai kriteria 4,50. Bahasa yang digunakan sudah konsisten setiap halaman, nilai bobot 0,3, nilai kriteria 4,54. Dan seterusnya. Ada completedness, kemudian traceability. Kemudian nomor 2, indikator reliability. Pada akurasi terdapat nilai bobotnya 0,2, nilai kriterianya 4,12. Kemudian ada error tolerance sebagai berikut, nilai bobotnya 0,4, nilai kriterianya 4,45. Kemudian ada simplicity sebagai berikut, nilai bobotnya 0,3, nilai kriterianya 4,45 dan seterusnya. Kemudian indikator ketiga yaitu efisiensi bernilai 0,2. Ada consistentness, nilai bobotnya adalah 0,3 dan kriterianya 4,08. Kemudian ada execution efficiency, nilai bobotnya 0,2, nilai kriterianya 4,54. Kemudian ada operability, nilai bobotnya 0,3 dan nilai kriterianya 4,50. Kemudian kita masuk indikator keempat yaitu integrity dengan nilai 0,3. Ada access control dengan nilai bobot 0,3 dan nilai kriteria 4,31. Dan ada access audit dengan nilai kriterianya, nilai bobotnya 0,2 dan nilai kriterianya 4,50. Kemudian indikator usability dengan nilai 0,2 ada training dengan nilai bobotnya 0,3 dan indikatornya 4,8 dan seterusnya. Kemudian ada indikator ke-6 yaitu maintainability. Ada self descriptiveness, nilai bobotnya 0,2, nilai kriterianya 3,80. Dan ada modularity, nilai bobotnya 0,3 dan nilai kriterianya 3,80. Kemudian ada consistentness, nilai bobotnya 0,3 dan nilai kriterianya 3,70. Kemudian indikator ke-7 ada flexibility. Ada dalam flexibility ada expandability, nilai bobotnya 0,4 dan nilai kriterianya
3,80. Dan ada generality, nilai bobotnya 0,4, nilai literanya 3,40. Kemudian indikator ke 8, testability, ada instrumentation, nilai bobotnya 0,3, nilai kriterianya 2,0, dan seterusnya. Kemudian ada portability, ada software independent, nilai bobotnya 0,3 dan nilai kriterianya 2,9. Lalu ada mesin independence, nilai bobotnya 0,3 dan nilai kriterianya 4,0. Dan terakhir ada interoperability, ada commonality, nilai bobotnya 0,3, nilai kriterianya 4,30. Kemudian ada data commonality, nilai bobotnya 0,2 dan nilai kriterianya 4,20. Oke, untuk perhitungan masing-masing kualitas di correctness dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Di sini ada menghitung consistence dengan rumus ini dan dapat hasil 4,5. Kemudian ada completeness dengan rumus ini dan mendapatkan hasil 1,86. Kemudian ada traceability dengan rumus ini dan hasilnya mendapatkan 0,8. Jadi nilai FA1 diselesaikan dengan cara nilai konsistensi, completeness, traceability dibagi 3 dan hasilnya adalah 2,53. Dari hasil yang diperoleh, kemudian nilai faktor kualitas diubah dalam bentuk persentase dengan persamaan nilai yang didapat per nilai maksimum. Nilai maksimumnya adalah 5, nilai yang didapat adalah ini, dan hasilnya adalah 50,6%. Oke, kemudian perhitungan untuk faktor kualitas reliability, ada akurasi, error tolerance, dan stability. Akurasi rumusnya segini, ini, dan hasilnya dapatkan 0,82. Error tolerance rumusnya seperti ini dan dapatkan nilai 1,78. Simplicity dengan nilai 3,19. Jadi nilai F2 disesuaikan dengan F1 disesuaikan dengan cara berikut. Akurasi ditambah error tolerance tambah simplicity per 3 dengan hasil 3 ini adalah banyaknya nih kategori dan hasilnya adalah 2,17. Kemudian diubah ke dalam bentuk persentase dengan nilai yang didapat per nilai maksimum. Nilai maksimumnya adalah 5 sehingga hasilnya adalah 43,4%. Kemudian perhitungan faktor kualitas pada efisiensi, ada consistentness, kemudian execution efficiency, dan operability. Consistentness mendapatkan hasil 1,2, execution efficiency mendapatkan hasil 2,6 dari perhitungan ini, dan operability mendapatkan hasil 2,66. Jadi nilai F3 dihasilkan dengan cara berikut. Ini kriteria ini, hasil dari kriteria ini dibagi 3 dan mendapatkan nilai 2,04. Dari hasil di atas kita ubah dalam bentuk persentase dengan persamaan nilai yang didapat dikurang nilai maksimum
nilai maksimumnya adalah 5, nilai yang dapat adalah 2,04 dikali 100%. 100% sehingga hasilnya 40,8%. Kemudian perhitungan masing-masing faktor kualitas. Bagian faktor kualitas integrity ada akses kontrol dan akses audit. Akses kontrol nilainya 1,29 dan akses audit nilainya 0,9. Dan F4 nilai F4 adalah akses kontrol tambah akses audit dibagi banyaknya faktor kualitas, kriteria faktor kualitas. Di sini ada 2, akses kontrol dan akses audit, sehingga mendapatkan nilai 1,09. Dari hasil yang diperoleh, maka kita nilai faktor kualitasnya diubah dalam persentase. Seperti ini, nilai maksimumnya adalah 5 dan nilai yang didapat adalah ini dikali 100% dan didapat hasilnya adalah 21,8%. Kemudian perhitungan masing-masing faktor kualitas bagian usability ada satu, yaitu training. Dan training hasil nilainya adalah 2,66. Kemudian nilai FA5-nya disesuaikan dengan training bagi 1 karena hanya ada satu kategori. Jadi hasilnya tetap 2,66. Dari hasil yang diperoleh di atas, kita ubah ke dalam persentase dengan persamaan nilai yang didapat per nilai maksimum. Nilai maksimumnya adalah 5, nilai yang didapat adalah 2,66. Dan 2,66 per 5 dikali 100, hasilnya adalah 53,2%. Oke, kemudian perhitungan faktor kualitas pada maintainability ada 3, yaitu self descriptiveness, modularity, dan consistentness. Self-descriptiveness sama dengan 1,48, modularity mendapatkan hasil 1,14, consistentness mendapatkan hasil 1,11, dan nilai F6-nya adalah hasil dari ini semua ditambahkan jumlah dari hasil ini dibagi 3 sehingga mendapatkan nilai ini sini sehingga mendapatkan nilai 1,24. Dari hasil F6 tadi itu 1,24 kita rubah ke dalam bentuk persentase dengan persamaan nilai yang didapat 1,24 bagi nilai maksimum yaitu 5 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 24,8. Kemudian perhitungan masing-masing faktor kualitas bagian flexibility. Ada 2, yaitu expandability dan generality. Expandability mendapatkan nilai 2,92 dan generality mendapatkan nilai 1,36. Kemudian F7 disesuaikan dengan cara berikut ini. Kemudian F7 nilai expandability tambah generality dibagi 2 karena banyaknya 2 sehingga mendapatkan hasil 2,14. Dari hasil yang diperoleh dari perhitungan di atas, kemudian nilai tersebut diubah dalam persentase dengan persamaan nilai yang dapat 2,14 bagi nilai maksimum 5 dikali dengan 100% sehingga hasilnya adalah 42,8%. Oke, selanjutnya perhitungan masing-masing faktor kualitas pada testability.
ada satu kriteria saja, yaitu instrumentation dengan nilai 1,95. Untuk nilai F8 diselesaikan dengan cara berikut. Instrumentation dibagi 1. Karena hanya ada satu kriteria, ada 1. Sehingga hasilnya adalah tetap 1,95. Kemudian hasil dari F18 dirubah dalam bentuk persentase dengan menggunakan persamaan. Nilai yang didapat 1,95 dibagi nilai maksimum 5 dikali 100%, sehingga mendapatkan hasil 39%. Kemudian ada perhitungan masing-masing faktor kualitas bagian portability, ada perhitungan software independen dan mesin independen. Software independen mendapatkan hasil 2,82 dan mesin independen mendapatkan hasil 1,29. Kemudian nilai F2 yaitu jumlah dari kategori ini, software independen, yaitu 2,8 ditambah dengan mesin independen, sehingga 2,82 ditambah 1,29 sama dengan 4,11 dibagi 2, sehingga mendapatkan hasil 2,05. Dari hasil FA9 tadi kita rubah dalam bentuk persentase dengan persamaan nilai yang didapat 2,05 per nilai maksimum, yaitu 5 dikali 100% sama dengan 41%. Kemudian perhitungan masing-masing faktor kualitas pada interoperability dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebagai berikut. Ada 2 kriteria yaitu communication commonality dan data commonality. Communication commonality mendapatkan hasil 1,29, data commonality mendapatkan hasil 0,84, sehingga hasilnya 1,29 ditambah 0,84 yaitu 2,13 per 2 mendapatkan hasil 1,06. Kemudian hasil F10 nya 1,6 tadi kita ubah ke dalam bentuk persentase dengan persamaan nilai yang didapat per nilai maksimum. Nilai yang didapat 1,06, nilai maksimum 5 kali 100%, sehingga hasilnya adalah 21,2%. Sehingga total kualitas atau sigma yang diperoleh dari perhitungan di atas sebagai berikut. 0,4 yaitu nilai dari indikator tadi, nilai indikator kali dengan FA-nya. Ini kita bisa lihat sebanyak 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dikali dengan nilai maksimum. Nilai maksimumnya adalah 100, sehingga hasilnya mendapatkan nilai maksimum, nilai maksimum adalah 10 dikali dengan 100%, sehingga mendapatkan hasil 5,44 per 10 dikali dengan 100%, sehingga totalnya mendapatkan 54,4%. Berdasarkan hasil perhitungan kualitas menggunakan metode Merkels, secara keseluruhan adalah 54,4% dan termasuk dalam kategori cukup baik. Rekapitulasi keseluruhan faktor kualitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Di sini terdapat
correctness bernilai cukup baik, reliability cukup baik, efisiensi tidak baik karena 40%, integrity 21% tidak baik, usability 53,2% tidak baik, maintainability 24% tidak baik, flexibility 42,8 cukup baik, testability 39% tidak baik, portability 41% cukup baik, dan interoperability 2,1% tidak baik. Oke, baik, itu saja presentasi tugas akhir saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.